Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Winanda Pratama dari kelompok B akan mempresentasikan hasil proposal kami. Ya, ini judulnya Sistem Informasi Pengabsenan Karyawan menggunakan barcode berbasis website di kantor inspektorat. Disusun oleh Aditya Pratama, Tio Enrico, M. Arif Mukti, Sandri Melianti, Winanda Pratama. Dari Prodi Manajemen Informatika, jurusan Ilmu Komputer FMIPA. Baik, slide selanjutnya. Pokok bahasannya terdiri dari bab 1 itu adalah latar belakang, rumusan masalah, tujuan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metodologi penelitian, bab 4 kesimpulan dan saran. Baik. Nah, untuk penjelasan pertama akan dijelaskan oleh Dio Enrico. Kepada Dio Enrico dipersilahkan. Bab 1, latar belakang. Kedisiplinan merupakan hal yang harus diperhatikan ketika seseorang berada di lingkungan di suatu lingkup perusahaan. Perusahaan biasanya memiliki patokan ataupun ketentuan khusus dalam menilai kedisiplinan para pegawainya. Misalkan saja seperti kehadiran pegawai, tetapi dalam pelaksanaannya di lapangan seringkali terjadi kecurangan dalam pengisian absen tersebut. Tentunya hal ini akan merugikan instansi tersebut dikarenakan tidak bisa mendapatkan data akurat kehadiran para pegawainya. Hal ini menjadi perhatian khusus bagi kami penulis untuk membuat sebuah sistem informasi. Sistem informasi itu sendiri ialah gabungan antara kegiatan atau aktivitas manusia dengan penerapan teknologi untuk mendukung manajemen dan operasional yang nantinya akan mempermudah dalam melakukan pendataan kehadiran pegawai. Batasan masalah. Aplikasi ini dibangun berbasis website dengan menggunakan bahasa pemrograman Hypertext Preprocessor dalam kurung PHP dan database yang digunakan adalah MySQL. Yang kedua, aplikasi ini menggunakan pemanfaatan barcode sebagai scanan absensinya. Yang ketiga, aplikasi ini membahas tentang proses absensi di sebuah perusahaan. Tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengembangkan sebuah sistem yang dapat membantu proses pengabsenan karyawan dengan menggunakan barcode berbasis website di sebuah perusahaan. Yang kedua, menerapkan barcode untuk absensi karyawan yang diterapkan ke dalam website untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang ada dalam perusahaan tersebut. Yang ketiga, sistem informasi pengabsenan ini dapat dengan mudah membantu pihak personalia dalam melakukan rekapan absensi. Untuk bab 2 ada tinjauan pustaka. 1. Definisi sistem informasi. A. Sistem. Menurut etimologi, sistem berasal dari kata sistem, bahasa Latin, dan systema, bahasa Yunani, yang mempunyai arti sebagai sebuah satu kesatuan yang terdiri dari komponen atau elemen yang dihubungkan secara bersamaan supaya informasi atau materi dapat mengalir dengan mudah dan tanpa hambatan hingga mencapai tujuan. Sistem adalah kumpulan dari suatu komponen yang saling terikat atau saling berhubungan dalam satu kesatuan untuk mencapai suatu tujuan. Pada sistem terdiri dari 4 unsur, yaitu objek, atribut, hubungan internal, dan lingkungan. B. Informasi. Informasi dalam bahasa Latin yaitu berasal dari kata informationem yang mempunyai arti sebagai konsep, ide, atau garis besar. Pengertian informasi adalah sekumpulan data atau fakta yang telah diproses dan dikelola sedemikian rupa sehingga menjadi sesuatu yang mudah dimengerti dan bermanfaat bagi penerimanya. Kata informasi ini memiliki perbedaan dengan data. Data adalah fakta yang bersifat mentah atau belum diolah, sedangkan informasi merupakan data yang sudah mengalami proses atau diolah, sehingga data tersebut bisa menjadi informasi yang bermanfaat. C. Sistem informasi. Sistem informasi merupakan suatu perkumpulan data yang terorganisasi beserta tata cara penggunaannya yang mencakup lebih jauh
daripada sekedar penyajian. Istilah tersebut menyiratkan suatu maksud yang ingin dicapai dengan jalan memilih dan mengatur data serta menyusun tata cara penggunaannya. Hanif Al-Fatah 2009. Tujuan dari pengembangan sistem informasi adalah untuk menghasilkan sebuah produk yang berisi kumpulan informasi. Untuk menghasilkan data yang valid dan sesuai, maka Anda perlu memperhatikan ketiga faktor. Pertama, ada tepat sasaran, kedua tepat waktu, dan ketiga akurat. Oke, tinjauan pustaka. Kedua, definisi absensi dan barcode. Absensi atau kartu kehadiran merupakan sebuah dokumen yang mencatat kehadiran setiap karyawan di perusahaan. Di barcode adalah merupakan susunan garis berwarna hitam putih berupa vertikal dengan ketebalan berbeda, di mana menyimpan data-data spesifik suatu produk seperti kode pembuatan, tanggal kadaluarsa, nomor identitas, dan sebagainya. Oke, yang ketiga, cara kerja berbasis QR code kode website. Aplikasi dioperasikan dengan menggunakan sistem pembacaan QR code. Sistem portal akan membagikan tiap-tiap karyawan barcode. Barcode tersebut akan terkoneksi dan telah terdaftar pada perangkat QR code reader. Sehingga untuk mengambil data yang terdeteksikan tersebut. Hal ini dapat mengurangi kecurangan dalam absensi. Source code aplikasi website absensi berbasis QR code. Source code website yang dibangun dengan menggunakan bahasa pemrograman juga ditambahkan dengan fitur database. Source code database yang digunakan adalah MySQL. Untuk dapat membuat source code MySQL, maka terlebih dahulu harus menginstal aplikasi SAMPP. Yang kelima, fitur pada aplikasi website absensi berbasis QR code. Yang pertama, perangkat keras, perangkat lunak, QR code. Berikutnya, metodologi penelitian. 1. Teknik pengumpulan. Penulis melakukan komunikasi langsung dengan karyawan dan pihak personalia dengan metode wawancara, observasi, dan pengambilan data yang masih manual pada perusahaan tersebut, yang akan dibuatnya sistem agar menjadi terkomputerisasi. Mohon maaf. Berikutnya. 2. Peralatan yang digunakan. A. Perangkat keras, yakni terdiri dari laptop, prosesor, memori, hard disk, keyboard, dan mouse. B. Perangkat lunak, terdiri dari sistem operasi, SAMPP, web browser, bahasa pemrograman PHP, database, MySQL, Sublime Text, Bootstrap. Selanjutnya dijelaskan oleh Sandri. Yang ketiga, langkah-langkah penyelesaian. Yang pertama itu desain database, yaitu kumpulan file atau data yang saling berhubungan dan tersimpan di media penyimpanan tertentu. Yang B, perancangan sistem, meliputi use case diagram, yaitu diagram yang mendeskripsikan hubungan antara aktor dengan sistem. Yang kedua, activity diagram, yang merupakan rancangan aliran kerja sebuah sistem. Yang ketiga, sequence diagram, yaitu diagram untuk menjelaskan dan menampilkan interaksi antar objek dalam sistem secara terperinci. Yang C, perancangan struktur menu, yaitu suatu rancangan yang bertujuan untuk memudahkan pengguna dalam menjalankan suatu program atau aplikasi tersebut. Yang D, perancangan interface, yaitu sistem komunikasi antara pengguna dengan sistem. Selanjutnya, kesimpulan dan saran merupakan perancangan sistem absensi pada kantor inspektorat ini menggunakan teknologi seperti Android. Dengan adanya perancangan ini, maka memungkinkan perusahaan akan mendapatkan keuntungan yang sangat banyak, dikarenakan perancangan absensi karyawan yang akan dibuat ini nantinya akan mempermudah dan mempercepat karyawan dalam hal absensi. Rekapan absensi dapat disimpan dalam bentuk database dengan tujuan untuk memudahkan dalam pencairan maupun penyimpanan. Sarannya yaitu untuk perancangan sistem berikutnya dapat diperluas dengan adanya penambahan fitur atau menu pada perancangan sistem tersebut. Baik, sekian dari kelompok B. Kami mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.